kita bicara sederhana. Paling tidak 3 hal tadi, menjaga pertama tidak boleh terjadi kebakaran, perlambangan dan lain-lain di lokasinya masing-masing. Kedua, meningkatkan cadangan karbon tadi dengan melakukan penanaman. Kemudian menjaga yang ada ini jangan hilang. Jadi ini kegiatan pertama, kegiatan tidak boleh menyebabkan emisi, Pak. Kedua, menjaga karbon yang masih ada di pohon-pohon. Kemudian ketiganya meningkatkannya dengan melakukan penanaman. Itu ya, itu yang kemudian sederhana. Yang kemudian secara rumit kita gambarkan di dalam informasi geospasial tadi yang PBB mengundang kita untuk maparin ini gimana sih Indonesia membangun itu. Nah, inilah kemudian insya Allah tanggal 6-7 Pak Wamen setelah mengikuti high level meetingnya akan menyampaikan experience-nya di dalam forum internasional terkait dengan integrated geospatial information framework. Apa kabar Sobat Plano? Kita kembali di Bincang Plano hari ini. Dan seperti biasa kita akan membahas isu-isu terkait dengan lingkungan hidup dan kehutanan. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah kebijakan yang sangat krusial, yaitu IGIS. Apa itu IGIS? Nah, yaitu implementasi Integrated Geospatial Information Framework atau kerangka informasi geospasial terpadu. Nah, untuk memahami dan mengetahui kebijakan ini bersama saya sudah dengan Bapak Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Bapak Dr. Hanif Faisal Nurrafiq SUD MP. Selamat datang Bapak di Bincang Plano hari ini, Pak. Terima kasih. Kita hari ini berada di lantai 7 ya, di depan resepsionis dari ruangan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Selamat datang juga Pak Bagus. Siapa Pak? Pada acara yang kita lakukan setiap saat untuk memberikan pemahaman terhadap kerja-kerja teman-teman di KLHK, terkhusus di Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Ya, selamat teman-teman Plano, salam sejahtera untuk kita semua. Silakan Pak Bagus. Ya, jadi banyak hal yang sudah kita diskusikan, informasikan yang melalui Bapak Dirjen terkait dengan berbagai informasi yang terkait dengan kerja-kerja dari Direktorat Jenderal Planologi. Soal Tora sudah, Simontana sudah, kemudian juga soal kawasan atau penataan kawasan hutan sudah. Nah, hari ini kita akan bicara soal IGIS ini, Pak. Apa ini IGF ini, Pak? Dan apa urgensinya untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pak? Pelaksanaan pembangunan kehutanan khususnya seperti sering kita sampaikan bahwa pelaksanaan kehutanan itu berbasis geospasial, spasial, keruangan. Jadi hampir semua rentetan kehutanan itu implementasinya ada di tahap ada di tataran spasial atau keruangan di tingkat tapak, baik itu di level kabupaten, provinsi, bahkan nasional. Ini kemudian yang melandasi demikian pentingnya informasi geospasial ini dari sisi tugas yang diemban oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan melalui Direktorat IPSDH, Inventarisasi Pemantauan Sumber Daya Hutan. Jadi dengan tugas yang demikian penting terkait dengan peletakan data geospasial bagi seluruh rangkaian pembangunan kehutanan, maka Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan atas mandat yang diberikan oleh Ibu Menteri telah menyusun yang disebut dengan Sistem Informasi Geospasial KLHK atau SIGAP KLHK. Bagaimana relevansinya ini dengan UN IGIF? Jadi UN United National Integrated Geospatial Information Framework itu suatu kerangka kerja yang disusun oleh PBR dan PBBB dalam memberikan strategi dan metode penggunaan geospasial di dalam pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Teman-teman sekalian Plano, kita mengenal SDGs. Ada 17 tujuan yang akan dicapai dalam SDGs, dan SDGs itu akan berakhir di 2030 nanti. 2030 nanti, setelah itu namanya apalagi akan disusun oleh Badan PBB. Di dalam pencapaian 17 tujuan Sustainable Development Goal tadi, maka kehadiran, keberadaan
data geospasial yang terintegrated menjadi penting. Sehingga dengan demikian maka Badan PBB United National telah membangun yang disebut dengan Integrated Geospatial Information Framework. Jadi data ini menyediakan strategi dan metode di dalam penggunaan data informasi geospasial. Di dalam kerangka itu PBB di dalam penggunaan kerangka spasial ini bahasa sederhana adalah penggunaan peta. Nanti saya tahu. Jadi sederhananya peta. Bahwa semuanya kegiatan perencanaan kehutanan harus bisa dipetakan sehingga outputnya jelas, tidak tumpang tindih klaim dan lain-lain, tidak tumpang tindih penganggaran, tidak tumpang tindih kepentingan, ayel-ayelan pengampintingan, tidak tumpang tindih accounts, table perhitungan dan seterusnya, sehingga Integrated Geospatial Information ini frameworknya menjadi demikian penting, bahkan dari sisi pencapaian SDGs yang kemudian menjadi tujuan pembangunan global kita yang digawangi oleh UN, United Nations tadi. Jadi itu yang disebutnya Pak, ada 9 strategi, 9 cara di dalam menggunakan informasi geospasial ini. 9 cara yang kemudian didevelop untuk menjamin bahwa geospasial atau peta itu demikian menjadi presisi pada saat digunakan untuk mencapai 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan oleh PBB. Artinya secara integrasi atau terintegrate itu terintegrate antara nasional dan internasional atau terintegrate antar lembaga di Indonesia dengan PBB? Pelaksanaan kegiatan ini bertahap, step by step, level by level. Jadi tentu pelaksanaan persektoral dibangun terlebih dahulu, kemudian melalui kebijakan satu peta yang dimandatkan oleh Pak Presiden pada peraturan pemerintah peraturan Presiden nomor 23 tahun 2021 yang kemarin kita bahas. Kemudian dari sisi kita, kemudian KLHK membangunnya sistem informasi geospasial tematik di versi kehutanan. Kemarin juga kita sudah sampaikan kepada teman-teman Plano nih, ada berapa tematik coba? Ada 98 informasi geospasial tematik yang disusun KLHK. Kemudian dari 98 itu 25 geotematiknya, geospasial tematik dimandatkan di dalam kebijakan percepatan kebijakan satu peta. Jadi satu peta itu mendesain ada 145 informasi geospasial tematik se-Indonesia. KLHK menyumbang 25, udah selesai itu KLHK dan kemarin mendapat penghargaan. Kemudian bagaimana hubungannya dengan internasional. Jadi internasional itu menjadi penting karena ternyata apa yang kita lakukan ini akan menjadi rujukan referensi dari banyak pihak di dalam melaksanakan pembangunan yang skalanya global atau nation. Jadi 17 tujuan pembangunan ini hanya bisa tercapai bila mana spasialnya itu konkret, yang kemudian bisa terintegrasi di semua negara, yang kemudian ini telah dijaga dengan penyusunan Integrated Geospatial Information Framework oleh UN. Jadi dalam kaca ini Pak Bagus, teman-teman sekalian, alhamdulillah ternyata dalam high level meetingnya yang insya Allah akan diselenggarakan besok hari Senin, tanggal 5 sampai tanggal 8 Agustus ini, 3 hari. Maka Dirjen Planologi Kehutanan diundang untuk menyampaikan paparan, Pak. Di antara suku. Iya, di dalam rapat high level meeting, rapat pimpinan tingkat pimpinan di PBB, di headquarternya di UN di New York City. Jadi hari ini kami memberangkatkan tim yang langsung diketuai oleh Bapak Wamen. Kebetulan Bang, karena kita berbagi ini ada tugas yang harus kami selesaikan di dalam negeri. Kami telah minta Pak Wamen berkenan untuk memimpin delegasi yang seyogyanya sore ini berangkat ke PBB. Apa sih PBB kok ngundang kita ini? Apa sih urgensinya gitu? Nah, ternyata PBB ini tertarik dengan paparan oleh teman-teman tim delegasi Indonesia tahun 2023 kemarin. Di dalam high level IGIF tadi, Integrated Geospatial Information Framework di tahun 2023 kemarin, Indonesia menyampaikan, menukil bahwa kita telah mengimplementasikan ini dalam bentuk pembangunan Sustainable Forest Management melalui volunteering. Jadi besok itu yang akan dipaparkan oleh Pak Wamen adalah keberhasilan, experience, pengalaman Indonesia di dalam menggunakan data geospasial
terframework ini untuk mencapai Sustainable Development Goal (SDGs) dari sisi Sustainable Forest Management-nya. Artinya dunia mengakui terkait dengan apa yang dibuat oleh Kementerian KLHK ini, gitu kan, terkait dengan sistem informasi geospasial, ya, geospasial ini, yang akhirnya mereka ingin mengadopsi, ingin belajar atau ingin tahu, Pak? Mereka ingin mendapat paparan dari kita. Bagaimana sih Indonesia mengimplementasikan kerangka kerjasama geospasial yang disusun oleh secara umum oleh UN tadi dengan 9 cara tadi, ada 9 cara, 9 jalan, 9 strategi yang disusun, dan ternyata Indonesia berhasil mampu mengimplementasikan itu pada ke-9 strategi itu dengan konkret menjadi dalam suatu program. Jadi program Ibu Menteri waktu itu, karena kebutuhan pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca, Ibu Menteri dengan arahan Bapak Presiden telah meningkatkan komitmennya. Jadi kan sejak 2016 Indonesia telah menandatangani Paris Agreement Target, di mana Paris Agreement Target itu memandatkan semua negara untuk menyampaikan komitmen tertulisnya kepada PBB di dalam penurunan emisi gas rumah kaca. Nah, itu yang terlibat itu ada berapa negara, Pak? Itu pada saat penandatanganan hampir lebih 100 lebih negara, ya, bahkan hampir 200 negara yang telah sign terkait dengan kesepakatan Paris Agreement waktu itu di 2015. Kita dihadiri oleh yang terhormat Pak Presiden Jokowi waktu itu. Kemudian 1 tahun setelah itu, maka komitmen itu, konvensi itu diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016. Disitulah kemudian dibangun komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi dari sisi Indonesia. Kemudian pada COP ke-26 di Glasgow, UK, itu UNFCCC, badan yang membadani masalah perubahan climate change di PBB, meminta kepada semua negara untuk merevisi itu meninjau kembali dan meningkatkan target komitmennya yang tertulis tadi, sehingga Indonesia telah melalui tahap-tahapan yang telah disusun, kemudian menyampaikan Enhanced Nationally Determined Contribution atau NNDC. Targetnya meningkat tajam dari 29 menjadi 31,89 dengan upaya sendiri, kemudian dari 41% dengan dukungan internasional menjadi 43,20%. Artinya progresnya ada tuh, Pak. Ya, ada peningkatan ambisi. Ya. Kemudian disusun melalui program di sisi sektor volume. Jadi di dalam NDC ada 5 sektor yang akan diturunkan Indonesia, yaitu sektor industri, energi, kemudian sektor penggunaan bahan baku energi, kemudian agriculture, kemudian kehutanan dan limbah. Jadi ada sektor kehutanan ini yang kemudian ditingkatkan ambisi untuk pencapaiannya dalam sektor Indonesia Voluntary dengan target di tahun 2030 maka sektor kehutanan tidak lagi sebagai pengimisi penyebab emisi gas rumah kaca, tapi justru sektor kehutanan diwajibkan untuk menjadi penyerap. Jadi total pada tahun 2030 skenarionya sektor kehutanan itu akan menyerap gas rumah kaca di angka min 140 juta ton pada tahun itu. Atau di bawah itu ya? Ya, jadi di bawah di angka itu pada tahun 2030 min 140 juta ton CO2 ekuivalen. Nah, kemudian pertanyaan oleh banyak pihak termasuk internasional, bagaimana Indonesia merealisasikan target itu? Yeah. Nah, di dalam volume maka itulah dibangun tadi dengan Integrated Geospatial Information Framework, segala 6 cara yang digariskan di situ kita implementasikan. Jadi volume itu disusun benar-benar dari data geospasial terpadu yang dimiliki oleh Sigap. Implementasinya seperti apa, Pak? Jadi mulai dari penyusunan desain. Jadi volume kan bicara tentang target rencana kegiatan secara metrik. Jadi kita akan menurunkan langkah, katakan kita akan olahraga sekian kali, kita akan menyangkul sekian kali. Nah, di dalam volume itu berbicara tentang target itu. Pertanyaannya di mana lokasinya? Siapa yang harus melaksanakan, siapa yang berapa
berapa volume targetnya, itu kemudian kita bangun dengan menggunakan data spasial. Dari Integrated Geospatial Information Framework, itu kita gunakan sejak mulai dari perencanaan volume, kemudian pelaksanaan volume dan pemantauan volume. Jadi ketiga hal ini pada saat sisi perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan monitoring, kita gunakan semuanya Integrated Geospatial Information Framework atau jaringan geospasial informasi yang terintegrasi. Oke, tadi kita bicara soal volume nih Pak. Nah, sebelum mengupas lebih dalam tentang implementasi 9 strategi IGIS itu Pak, tadi kan sebenarnya sudah ya 9 itu ya. Nah, ini apa atau kebijakan Indonesia Volume Netting ini untuk tahun 2030 untuk mengendalikan perubahan iklim Pak? Ya, berdasarkan lesson learn atau berdasarkan evidence yang telah kita susun selama puluhan tahun, kita memiliki 3 pendekatan dasar, 3 kebijakan yang menjadi landasan penyusunan volume, yaitu Sustainable Forest Management, Environmental Government, dan Carbon Governance. Ketiga inilah yang kemudian disusun menjadi kebijakan Indonesia Volume Netting. Jadi Indonesia Volume Netting adalah kegiatan kita hari-hari Pak, sebenarnya kegiatan yang usually yang kita lakukan selama bertahun-tahun ini, tetapi melalui Indonesia Volume Netting berdasarkan 3 pendekatan kebijakan utama tadi, maka dilakukan peningkatan ambisi. Jadi kegiatan volume netting adalah kegiatan Sustainable Forest Management yang dilakukan secara terstruktur, karena kita telah menyusun strukturnya mulai dari pusat sampai ke daerah. Itu tidak bicara sektor, bukan bicara instansi kehutanan, tetapi sektor kehutanan. Sektor kehutanan itu semua pihak masuk di dalam, baik swasta, akademisi, masyarakat masuk di dalam struktur. Terlibat di situ, terlibat di dalam struktur, terstruktur tadi. Ada struktur yang kita susun. Terstruktur sistematis. Kenapa sistematis? Karena sudah ditentukan Pak, setiap provinsi, setiap kabupaten, bahkan setiap desa, setiap KPH mempunyai target kegiatan yang beragam dengan luas tertentu dan tata waktu pencapaian yang tertentu. Itu yang disebut dengan sistematis. Dulu belum pernah ada ini kita desain ini. Jadi kita desain bahwa katakan di KPH di Tanjung, merupakan unit di Kalimantan Selatan. Dia memiliki tugas untuk melakukan rehabilitasi, peningkatan cadangan karbon di luasan sekian pada posisi sekian. Kemudian dia wajib menjaga deforestasi pada lokasi sekian dengan luasan sekian. Itu ada semua di dalam Indonesia Volume Netting. Makanya itu disebut dengan sistematis. Ada target waktu dan luasan yang harus dicapai sampai tahun 2030. Kemudian masif, karena kenapa disebut masif? Karena seluruh target yang diembankan itu sebenarnya kegiatan harian, tetapi ditingkatkan 15 kali dari kegiatan yang seperti biasa. Katakan kita bicara pembangunan hutan tanaman industri. Hari ini data kita HTI itu yang operasional tidak lebih dari 5 juta. Sementara untuk mencapai Indonesia Volume Netting, maka target hutan tanaman industri harus di angka 11 juta hektar. Nah, ini tentu memerlukan kesungguhan kita di dalam mencapai itu. Kemudian dari seluruh tahapan tadi mempunyai arah vektor yang sama, ukuran yang sama, yaitu semuanya dikonversi menjadi upaya penurunan gas rumah kaca, emisi gas rumah kaca dalam satuan CO2 ekivalen, karbon dioksida ekivalen, yang ditimbang berdasarkan hitung-hitungan yang telah disepakati di dalam UNFCCC atau Badan PBB yang menangani terkait dengan framework yang menangani terkait dengan perubahan iklim. Nah, bicara tentang volume netting tadi kan sebenarnya masif dilakukan oleh seluruh pihak Pak. Nah, sebenarnya yang sangat sederhana itu masyarakat di tempat atau masyarakat pada umumnya ketika dia sudah mendukung volume, apa sih sebenarnya yang menjadi hal yang dilakukan oleh masyarakat agar konsep atau program ini bisa tercapai Pak? Secara sederhana saja kita bisa bicara bahasa sederhana gitu. Apa sih yang harus dilakukan masyarakat untuk mendukung Indonesia Volume Netting? Ada 3 hal paling tidak. Ini penting ya, 3 hal saja penting. Tidak. Karena gini, Sobat Plano mungkin banyak yang belum tahu Volume Netting itu apa sih dan bagaimana sih keterlibatan masyarakat yang akhirnya gitu kan ya nol emisi, zero emisi dan karbon itu tercapai. Nah, tolong dijelaskan nih Pak, hal yang sederhana ini. Volume Netting itu upaya Indonesia, upaya kita bersama di dalam meningkatkan penyerapan pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan. Jadi ada 3 hal yang paling utama. Pertama adalah menjaga
menjaga stok karbon ini tidak berkurang, Pak. Artinya tidak sembarang-barang kita menabang pohon. Kalau memang tidak diperlukan, pohon-pohon jangan diganggu. Nah, mangrove ingat itu. Lahan mangrove jangan dibongkar, lahan gambut jangan dibakar, jangan dibongkar. Itu sudah menjaga karbon yang ada. Ya. Kemudian berikutnya adalah meningkatkan serapannya dengan melakukan penanaman. Jadi kalau memang kita mau membantu mendukung pengurangan emisi, perubahan iklim, extreme disaster atau climate crisis yang hari ini terjadi, maka ya paling tidak mulai hari kita nanam pelihara pohon itu untuk menyerap. Artinya jangan menebang, yang kedua menanam. Nah, yang ketiga itu menjaga jangan sampai terjadi pengurangan deforestasinya. Jadi tidak boleh 3 hal ini yang akan dijaga oleh kita. Jadi 3 hal ini utama artinya menjaga upaya tidak boleh ada kebakaran dan lain-lain di sekitarnya masing-masing. Ya. Ini 3 hal ini utama yang bisa dilakukan oleh masyarakat secara sederhana. Kalau berdasarkan struktur kehutanan akan jadi kompleks gitu. Harus dijadi ini itu. Jadi kita bicara sederhana. Paling tidak 3 hal tadi menjaga pertama tidak boleh terjadi kebakaran, tidak boleh menyebabkan emisi. Jadi tidak boleh terjadi kebakaran, perlambangan dan lain-lain di lokasinya masing-masing. Kedua, meningkatkan cadangan karbon tadi dengan melakukan penanaman. Kemudian menjaga yang ada ini jangan hilang. Jadi ini kegiatan pertama, kegiatan tidak boleh menyebabkan emisi, Pak. Kegiatan tidak boleh menyebabkan emisi. Kedua, menjaga karbon yang masih ada di pohon-pohon. Kemudian ketiganya meningkatkannya dengan melakukan penanaman. Itu ya, itu yang kemudian sederhana. Yang kemudian secara rumit kita gambarkan di dalam informasi geospasial tadi yang PBB mengundang kita untuk maparin ini gimana sih Indonesia membangun itu. Nah, inilah kemudian insya Allah tanggal 6-7 Pak Wamen setelah mengikuti high level meetingnya akan menyampaikan experience-nya di dalam forum internasional terkait dengan integrated geospatial information framework ya. Ya, jadi Sobat Plano, jadi sangat sederhana banget ya terkait dengan bagaimana kita menjaga karbon, yaitu dengan tidak boleh menebang, kemudian juga menanam dan juga menjaga deforestasi. Dan alhamdulillah deforestasi di Indonesia ini sudah sangat cukup bisa ditekan, Pak ya. Dan ini yang mungkin langkah-langkah dunia ingin mencontoh dan ingin tahu terkait dengan keberhasilan Indonesia ini. Nah, itu kan tadi Pak, jangan menebang, menanam. Nih, persoalan menanam ini kan pastinya ada pohon-pohon yang khusus untuk mendukung volume-netting ini, Pak. Pohon apa yang boleh ditanam, Pak? Secara umum semua pohon boleh ditanam, Pak. Semua pohon yang kemudian kita mengikuti bagaimana rumus kimia fotosintesis itu terjadi. Jadi fotosintesis itu tentu dari H2O, kemudian dengan bantuan matahari dan CO2. Jadi CO2 karbon dioksida tadi yang merupakan emisi gas rumah kaca diserap tadi dengan H2O menjadi dengan CO2 dengan bantuan fotosintesis dan sinar matahari, kemudian dirubah menjadi selulosa atau kayu. Nah, ini. Maka itu sehingga setiap kali menanam pohon maka ada 2 hal yang akan kita peroleh. Pertama, kita akan menyerap karbonnya karena dalam fotosintesis diperlukan karbon untuk membangun dirinya si tumbuhan ini. Kedua, dia akan menghasilkan oksigen pada fotosintesis. Jadi karbon pohon ini fungsinya dua fungsi yang luar biasa dan tidak tergantikan oleh yang lain. Jadi kalau yang lain kadang-kadang hanya bisa menyerap karbon tetapi tidak menghasilkan oksigen, atau kadang-kadang hanya menghasilkan oksigen tidak menyerap karbon. Tetapi pohon ini 2 hal paling pentingnya tadi, dia pada saat fotosintesis akan menyerap CO2 karbon, menyerap emisi. Di sisi lain dia memproduksi oksigen untuk kita bernapas. Jadi apapun pohonnya, tanamlah mulai sekarang, peliharalah mulai sekarang, diskusikan dengan banyak pihak, perbanyak itu, inisiasi semua lingkungan, ayo terus menanam karena iklim kita tidak lagi bersahabat. Hari ini climate crisisnya benar-benar kita alami. Suhu tertinggi telah kemarin tercatatkan di bulan Juli kemarin. Kemudian alur iklim yang tidak berirama lagi menyulitkan kita di dalam mentransformasi, mendesain,
ketahanan pangan kita. Kemudian iklim yang berkepanjangan pada masa tertentu juga menyulitkan kita mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Banyak yang terimpat karena climate crisis ini. Tapi kan artinya kayak gini Pak, pembangunan juga harus dibatasin Pak. Artinya gedung-gedung tinggi gitu kan yang artinya kan sudah banyak lah kalau kita bicara tentang Jakarta gitu kan, gedung tinggi itu. Nah, pemerintah pusat artinya dengan membatasi pembangunan gedung tinggi ini juga sebenarnya membantu terkait dengan persoalan ini Pak ya? Ya, sebenarnya lebih kepada melakukan pengevaluasian dengan ketat, alokasi lahan baru. Katakan bicara tentang pembangunan sumber daya air untuk PLTA, itu juga melakukan deforestasi hutan, tetapi akan menghasilkan renewable energy yang menggantikan fossil fuel yang digunakan untuk PLTU. Nah, itu kemudian pelaksanaan kegiatan lokasinya dibatasi Pak, Jadi ada pembatasan ketat yang dilakukan oleh pemerintah di dalam berkontribusi menurunkan emisi gas rumah kaca. Memang harus dicatat, kita sedang dalam menyusun menghindarkan diri keluar dari income middle trap, yaitu pendapatan negara berpendapatan menengah menuju ke developed atau negara maju developed. Nah, ini mengharuskan kita tetap harus menyediakan ruangan-ruangan untuk pembangunan, sehingga Indonesia tidak boleh kemudian dikunci dengan zero deforestation. Nggak boleh Pak, karena kalau artinya tetap ada kegiatan yang digunakan, yang nggak bisa dihindari. Penataan tata ruang. Iya, tata ruang. Jadi kita Indonesia bukan berarti kita tidak pro dengan climate crisis dalam penanganannya, tetapi Indonesia mengenal yang disebut dengan net zero deforestation. Artinya ada areal yang memang kita gunakan untuk meningkatkan ketahanan pangan, untuk meningkatkan ketahanan energi, tetapi di sisi lain kita juga meningkatkan serapan karbon melalui kegiatan reforestasi dan kegiatan sejenis yang akan menyerap karbon. Jadi sehingga apa yang kita emisi akan kita imbangi dengan penyerapan. Itu yang kita kenal di Indonesia dengan net zero emission, net zero deforestation. Oke, sahabat Plano, ini menarik banget ya. Artinya apa gitu kan, bahwa jangan menebang, kemudian kita hari ini menanam. Ini bukan hanya penting untuk hari ini, tapi penting untuk masa depan anak cucu kita. Artinya apa gitu kan, bahwa karbon ini dihasilkan dari apa yang kita tanam, salah satunya adalah pohon. Nah, Pak, ini implementasi Integrated Geospatial Information Framework atau IGIF dalam konteks pollination. Nah, saya mau tanya sedikit nih terkait dengan penerapan langkah-langkah atau strategi institusi dan tata kelolanya, Pak. Jadi pada saat kita bicara IGIF itu salah satu strategi yang disampaikan, kalau nggak salah strategi pertama itu adalah governance, tata kelola ya, tata kelola. Di sini institusi dan tata kelola, institution dan governance dan institusi. Jadi di dalam Indonesia Volume Matching itu sudah disusun yang saya sebutkan tadi secara umum, penyusunan kelembagaannya, kemudian tata laksana hubungannya. Jadi itu sudah disusun sedemikian rupa di dalam buku Indonesia Volume Matching. Pak Bagus, teman-teman sekalian, Sobat Plano, Indonesia Volume Matching ditetapkan oleh Ibu Menteri melalui SK Menteri nomor 168 tahun 2022, tanggal 24 Februari kemarin. 24 Februari 2022 itu saat pertama kali Russia melakukan invasi ke Ukraine. Jadi pada tanggal itu tepat Ibu Menteri pas kebetulan menetapkan Indonesia Volume Matching. Jadi pada saat Rusia menginvasi Ukraine, bom pertama itu Ibu Menteri menetapkan tanda tangan Indonesia Volume Matching di 2024. Itu suatu dokumen yang bersifat nasional, Pak Bagus, yang disusun berdasarkan data geospasial integrated framework tadi. Selanjutnya data itu kemudian diturunkan di tingkat provinsi menjadi Indonesia Volume Matching subnasional. Subnasional, Pak, pada saat penyusunan itu sudah beralamatkan Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH. Jadi sudah sangat tapak di tingkat kabupaten. Inilah kemudian yang menyampaikan bahwa Indonesia Volume Matching itu disusun secara lengkap dengan governance-nya, tata kelolanya. Dari pusat harus buat apa, provinsi harus buat apa, masing-masing KPH ada NICE, ada fungsi yang harus kemudian mereka lakukan, kemudian ada alat kontrol dan monitoringnya. Makanya lahirlah yang tadi itu ya IGIF itu. Itu menjadi capturean dari IGF. Oh, ternyata Indonesia mengimplementasikan ini strategi dan metode yang telah disusun secara internasional, ternyata berhasil
diterapkan di Indonesia. Itu kan semacam teori, Pak, teori atau semacam teori kebijakan dan program yang tidak semua negara bisa mengimplementasikan. Tapi Indonesia mampu menjawab itu, bahwa apa yang direncanakan secara ideal oleh United International itu bisa secara sederhana, secara konkret diimplementasikan di Indonesia. Itu yang meliputi seluruh lapisan, dan ini menarik untuk dibahas di internasional Indonesia. Jadi banyak orang bicara penurunan emisi dari sektor kehutanan, tetapi yang punya desain sampai dari pusat sampai tingkat tapak itu Indonesia. Hanya Indonesia. Iya. Nah, tapi kan sedikit banyak, Pak, ada beberapa mungkin NGO atau mungkin di nasional maupun internasional sedikitnya banyak mengkritik juga terkait dengan masih adanya deforestasi, masih adanya terkait dengan penebangan. Ini langkah upaya dari KLHK sendiri, Pak, dalam menangkis gitu kan isu-isu yang dilakukan atau oleh para NGO ini, Pak. Kita tidak hanya bicara diplomasi, bagaimana kemudian menyampaikan hal itu, tetapi kita sudah di dalam aksi. Jadi aksi yang real di dalam pengurangan deforestasi. Jadi mulai penghentian izin baru pada hutan primer itu sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui Perpres tahun 2019. Sejak itu maka tidak ada lagi hutan primer bisa diotak-atik. Itu sudah salah satu langkah mengurangi deforestasi secara real. Langkah konkretnya di dalam menjawab kritikan dunia. Iya, kritikan ini. Tentu bicara culture Indonesia dengan archipelagonya, kepulauan yang katanya 17.000 pulau ya. Itu tidak gampang dong melakukan pendesainan managingnya. Tentu dilakukan banyak pendekatan, dan ini mengkoreksi saya rasa menjadi penting buat muatan kami untuk memperbaiki diri. Tetapi waktu mengkoreksi juga sekali lagi, tolong teman-teman NGO di dalam mengoreksi negara kita juga tolong dicermati geopolitiknya. Jangan sampai kemudian umpatan, cacian, kritikan kita akan dikapitalisasi oleh negara luar untuk kemudian melakukan tekanan kepada Indonesia. Lebih baik kita diskusikan bersama-sama bagaimana culture di negara kita ini mengatasi hal-hal yang kemudian disinyalir mereka kurang begitu ditanggapi oleh KLHK. Jadi mesti hati-hati sekali pada saat kita bicara. Kita tidak menghalangi, kita terima kasih dikoreksi, tetapi koreksinya yang konstruktif, koreksinya yang dengan kemudian harus kemudian ada solutif, kemudian konstruksi yang kita lakukan di dalam kerangka menjaga kedaulatan negara kita. Kedaulatan sangat penting hari ini. Kita lihat negara-negara yang lemah dengan gampang dianeksasi, dengan gampang diintervensi, dengan gampang dilakukan penjajahan oleh negara-negara yang kuat secara pertahanan keamanan. Kuat, Pak. Ya, negara tidak kuat tentu disumbang banyak pihak. Jadi Pak Prabowo atau Pak Presiden terpilih juga selalu mengingatkan kita ada 5 ketahanan yang harus kita jaga. Pertama, ketahanan terhadap pertahanan keamanan. Itu harus ditingkatkan, tenaga pengamanan kita, TNI Polri harus dibangun dengan kuat dan kokoh. Personil maupun personil alutsistanya juga harus dibangun dengan kuat. Kemudian apalagi kita negara kepulauan yang terluas bahkan di dunia. Kemudian ketahanan energi, kita cukup banyak punya energi dan ini harus kita lakukan managing dengan betul. Kemudian ketahanan pangan. Nah, ini nggak boleh lagi nanti kita akan bahas itu penting. Ketahanan pangan ini menjadi suatu dasar kedaulatan negara. Kita hari ini impor beras cukup besar nih, hampir 4 juta atau 5 juta ton per tahun. Kita bayangin seandainya negara pengimpornya yang yang kita kemudian impor dari mereka menstop aja, terus kita apa puasa gitu. Kemudian ketahanan air dan ketahanan sumber daya alamnya. Jadi itu penting untuk dijaga sehingga teman-teman semua, kita semua warga negara, kita jaga kedaulatan kita dengan hati-hati. Kita bicara di dalam kancah internasional dan nasional. Ayo, paling penting kita jaga kedaulatan negara kita. Koreksi boleh dan wajib, tetapi itu harus solutif, konstruktif, dan memang bisa kita carikan pemecahannya untuk negara kita, bangsa kita. Karena kita semua hidup dan berpijak di bumi Nusantara Indonesia. Ya, Sobat Plano, tadi saya menarik sekali ya. Ini tertarik saya ini terkait dengan 5 ketahanan yang harus dilakukan oleh bangsa ini agar menjadi bangsa yang kuat menuju generasi emas ke depan. Nah, tadi Pak, salah satunya adalah terkait dengan food estate, Pak. Apakah food estate ini juga salah satu dari penyumbang karbon atau mungkin masuk di dalam program voluntary ini? Ya, pada saat di Paris Agreement Target itu coba pasal-pasalnya kita cermati bahwa upaya penurunan emisi gas rumah kaca tidak boleh mengganggu
supply chain terkait dengan pangan. Jadi upaya kenapa pangan menjadi penting? Bagaimana kita bisa menurunkan emisi gas rumah kaca kalau pangan kita terganggu? Coba itu saja dulu. Nah, kalau pangan kita kecukupi, maka potensi yang lain kita bisa bangkitkan untuk penyerapan karbon. Yang saya harapan jangan dikontradiksikan antara food estate, ketahanan pangan dengan penurunan emisi gas rumah kaca. Itu harus sejalan, harus menjadi suatu langkah kita di dalam menjaga kedaulatan kita. Jangan ada coba-coba yang seperti itu. Ingatlah, negara kita tidak berdiri sendiri. Kita ada di geopolitik yang hari ini tidak terlalu baik untuk kita semua. Kita harus menjaga kekuatan kita bersama-sama, satu padu di dalam hal ini. Semua yang mengganggu kedaulatan negara kita harus kita atasi, termasuk kedaulatan pangan. Hari ini kita masih impor beras, hari ini kita masih impor gula, impor pangan, impor daging. Ini jagung. Semua jagung. Ini agak lucu. Kita punya daerah yang cukup luas, punya air yang cukup tak terbatas, punya matahari yang bersinar terus, dan alhamdulillah kita masih impor terus barang-barang ini. Ini kita harus lawan. Kita harus tegakkan kedaulatan pangan kita, tentu dengan mengkombinasikan dengan upaya kita di dalam penurunan emisi gas rumah kaca secara masif, sebagaimana yang dijanjikan oleh pemerintah kita secara tertulis kepada Badan Persatuan Bangsa-Bangsa PBB atau United Nations, di dalam kancah kita bertata hidup di dalam dunia ini. Artinya KLHK di dalam mendukung food estate ini adalah total, Pak, ya? Kita total memperhatikan dua hal. Pertama, kedaulatan pangan harus kita bangun dan terjaga. Kemudian kedaulatan lingkungan juga merupakan hal yang tidak boleh kita hindarkan, karena pencapaian salah satu syarat mendasar pencapaian Sustainable Development Goal 17 tujuan pencapaian pembangunan berkelanjutan itu mensyaratkan bahwa kedaulatan lingkungan menjadi hal penting untuk kita desain dengan bijaksana dan bisa dioperasionalkan secara sederhana, secara komplit di tingkat apanya. Oke, Sobat Plano, ini hal yang sangat menarik kita ngobrol soal IGIF, kemudian volumetric hingga ketahanan pangan hari ini. Dan luar biasa ya, bahwa apapun hari ini yang dilakukan terkait dengan menjaga kedaulatan pangan, menjaga hutan kita, menjaga agar seluruh komponen bangsa terlibat di dalam melestarikan alam, itu sangat penting. Pak Dirjen, terima kasih ya di Bincang Plano ini. Mudah-mudahan ke depan kita atau besok kita akan ulas lagi beberapa kebijakan dari KLHK atau program KLHK yang bisa dipahami oleh masyarakat. Nah, terkait dengan IGIF, volumetric dan ketahanan pangan ini, ada pesan dari Pak Dirjen? Salam hormat untuk Bapak Wamen KLHK, Kementerian dan Kehutanan, Bapak Dr. Aru Dohong. Jadi selamat bertugas, Pak, memimpin delegasi kita, delegasi Republik Indonesia, di dalam memberikan paparan di dalam high level meeting integrated geospatial framework yang akan dilakukan di UN minggu ini. Semoga apa yang kita paparkan ini akan menambah kepercayaan trust internasional kepada kita yang berimplikasi pada banyak pihak, dan pada satu sisi akan meningkatkan kredibilitas lingkungan yang dilaksanakan pemerintah Indonesia di dalam memanaging Indonesia ini. Jadi selamat bertugas, semoga sukses. Oke, terima kasih Sobat Plano, dan sampai berjumpa lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.